Kami dari Bikers Subuhan Pangkal Pinang. Saya tak minta untuk foto aja. Gambar itu cuma di sini. Jaketnya. Bikers. Tengok. Bikers Subuhan 2,5%. Apa ini? Jangan lupa bayar zakat. Itu dia. Subuhan. Subuhan itu artinya dia subuh aja datang. Zuhur, asar tak ada. Maksudnya sedangkan subuh aja dia datang, apalagi zuhur. Itu maksudnya. Ini merah putih untuk menunjukkan bahwa anak-anak kalau sudah ke masjid jangan ragu tentang kecintaannya pada NKRI. Jangan curigai mereka mau mendirikan negara Islam. Mereka tetap cinta Pancasila. Apa yang terjadi belakangan ini membuktikan Allah sekedar mau menunjukkan siapa sebenarnya yang cinta pada NKRI, siapa yang benci pada NKRI. Takbir. Nih, sholat subuhnya rajin, beribadah, anak muda pakai jaket. Jadi kalian kalau pakai motor itu tolong pakai jaket. Karena ada beberapa orang, syukron, terima kasih. Ada orang setiap dia pergi koran diletaknya depan. Tak mau pakai jaket, dimasukkannya koran. Rupanya sakit paru-paru. Pas diperiksa ronsen di rumah sakit, nampak koran. Masuk koran itu ke dalam. Jadi pakai jaket, pakai helm. Jangan macam ustadz yang semalam pakai trail tuh, tak pakai helm. Itu tak betul, yang kalian ikut. Harus pakai helm. Pakai helm, yakinkan bunyi klik baru jalan. Klik baru jalan. Tapi coba juga buka. Karena saya pernah waktu diundang sama anak-anak muda, Ustadz, nanti dari hotel ke tempat acara Ustadz pakai motor ya. Oke lah. Klik dulu Pak Ustadz. Iya, klik. Pas sampai di lokasi tak bisa dibuka. Gawat. Sebetulnya tak berarti masalah, tapi karena live viral jadi masalah. Paksa diambil pisau. Begitu cabut saya campakkan helm. Ingat sampai sekarang, trauma saya. Tolong anak-anak muda bikers kalau ngundang saya, kalian setel dulu helm itu. Begitu juga mesinnya, businya segala macam. Jangan sampai udah diengkol kita udah gaya, mati mesin. Aduh. Anak-anak muda ini. Subuhan Pangkal Pinang. Bagaimana cara yang tepat untuk hijrah pada zaman sekarang, khusus anak muda zaman sekarang nih Pak Ustadz? Yang pertama, anak muda mesti ingat bahwa malaikat maut mencabut nyawa tidak menengok akte kelahiran. Saya perasaan saya sudah masih muda saya, apalagi semalam waktu naik trail itu terasa macam semester 7. Tapi begitu saya tengok akte di belakang biografi Ustadz Johar Ridhoni Marzuki, saya tengok lahir 1987. Saya 77. Dia 87 nulis buku setebal ini. Saya 77, 10 tahun lebih tua. Rupanya kita sudah tua. Tapi malaikat maut tidak lihatnya 87 77. Jadi yang muda pun jangan bangga kali kan. Jadi kalian ingat mati. Nanti ustadz yang membimbing anak muda bikers ini tolong buat acaranya besok. Anak-anak bikers hari Ahad subuh datang semua, kita sholat subuh bersama. Setelah itu langsung acara penyelenggaraan jenazah, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Pertama mandikan dulu. Oh besar modal mandikan nih Pak Ustadz, kan prakteknya mesti pakai boneka. Tak usah, cari anak bikers itu satu, suruh dia pakai celana pendek, baringkan di atas meja. Jamaah sekalian menyiramnya dari sini, gosok-gosok lah, cucu hidung gini. Jangan sampai najisnya nanti keluar. Tangan ini mesti disampul pakai kain putih. Tangan disampul pakai kain putih.
Setelah itu baru ujungnya pakai koreklah hidungnya, telinganya bersih karena dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Korek. Senyum, mayat nggak boleh senyum. Setelah itu dikapankan dia. Kapan? Nah, begini cara ngapan. Kainnya dulu di bawah, 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Letakkan mayat di atas. Nah, setelah itu baru tutup. Kapasnya, hidung. Dah, wajahnya buka, baru ikat pucuk, baru dibawa, masukkan ke kubur, gali agak-agak setengah meter, betul-betul gali, masukkan dia ke dalam. Satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Perhatikan. Nah, ini hidungnya harus nempel ke arah kiblat. Mana kiblat? Sana. Jenazah itu bukan telentang, miring. Hidung harus kena tanah, sunnah. Harus kena tanah, tempelkan. Dah. Lahat. Paling bagus tuh lahat. Liang lahat, bukan pakai keranda. Afdal, keranda boleh, tapi paling bagus liang lahat. Dikerok, masukkan dia ke dalam, miringkan ke arah kiblat, baru tutup. Tutup. Dah, naiklah ke atas, timbun. Dah. Mana yang paling bandel, mana yang suka pakai sabu narkoba, mana yang suka pacaran, insya Allah 2 gendangnya. Kalau tak berhenti gila. Langsung. Jangan cerita tentang mati. Pernah kau masuk ke dalam? Enggak. Coba masuk ke dalam. Baca kitab Tanbihul Mughtarrin, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dulu mereka begitu. Mereka gali di dalam rumahnya, disiapkannya, asal hatinya keras, datang sombongnya, datang angkuhnya, datang cinta dunianya, bangun dia tengah malam, masuk dia ke dalam, mengingatkan, hai fulan, kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, anak muda mesti ingat mati. Tapi jangan keluar dari sini kalian bawaannya mau mati aja. Biasa naik motor ngebut, habis itu pelan, lari 20. Kenapa nggak laju? Mau mati aja. Tetap laju, cuman bedanya dulu kalau laju, sekarang semakin laju semakin kencang zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Datang polisi razia depan, prit, mana SIM, la ilaha illallah. Kata Pak polisi, lewatkan, ini jamaah kita ini. Jangan berdalih dengan agama kalau tak punya SIM. Jangan bawa-bawa nama Habib. Mana SIM? Saya jamaah Habib. Pas ketangkap nyebut Habib, pengajian tak datang. Ingat mati. Yang kedua, setelah engkau berhijrah, jangan sendiri, karena setan suka pada orang yang sendiri. Ikutlah komunitas. Ini komunitas apa namanya? Pemuda hijrah. Ini komunitas apa namanya? Bikers syariah. Rupanya ada bikers konvensional. Ini komunitas apa namanya? Komunitas jombloan sejati. Mantap. Ini komunitas apa? Mantan LGBT. Harus ada komunitas-komunitas. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah jangan marah dikritik orang, karena mereka mengkritik itu karena sayang. Kok katanya udah tobat, kok masih pakai celana pendek? Terserah aku lah, mau pakai sempak, mau apa, buat kok urus-urus. Jangan gitu. Orang mengkritik kita itu karena kita dianggapnya saudara dia. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang keempat, jangan lupa setan belum pensiun. Jangan kau sangka kalau kau sudah sholat setan berhenti. Jangan kau sangka kalau kau sudah ngaji setan stop. La'atiyannahum bimmaini aidihim, aku akan dari depan datang, wa min khalfihim, datang dari belakang, wa an aimanihim, datang dari kanan, wa an syama'ilihim, datang dari kiri. Setan tetap datang. Maka jaga persatuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bersatu, berkomunitas, bekerja sama, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan bekerja sama untuk buat dosa dan permusuhan.